Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian D-nya, yaitu komitmen menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya Indonesia dalam masyarakat global. Menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia di tengah masyarakat global menjadi komitmen penting yang harus diperkuat. Di era sekarang, tantangan untuk mempertahankan budaya Indonesia semakin besar, terutama dengan pesatnya percampuran budaya yang terjadi akibat pengaruh internet dan globalisasi. Menyimak dari beberapa kreativitas musisi, seniman, dan budayawan dalam memperkenalkan seni tradisi Nusantara menunjukkan potensi besar seni budaya Indonesia di tengah pengaruh global. Tontonan dari berbagai negara mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap seni dan budaya Nusantara. Namun, kreativitas mereka memberikan kepercayaan diri untuk lebih berusaha keras dalam mengenalkan seni budaya Indonesia. Perubahan global terjadi dengan cepat, di mana akses internet memungkinkan masyarakat dari berbagai negara terhubung satu sama lain. Koneksi internet, terutama di wilayah perkotaan, memungkinkan komunikasi antara individu di dalam dan luar negeri. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mempengaruhi cara pandang generasi muda, terutama di wilayah dengan akses internet memadai. Mereka dapat belajar secara mandiri melalui mesin pencarian dan mengakses materi dari berbagai ahli. Akses internet yang lancar mempermudah memperoleh ilmu pengetahuan, yang dikenal sebagai demokratisasi pengetahuan. Namun, penting juga untuk memiliki literasi digital agar bisa memilah konten sesuai usia. Apakah di daerahmu sudah ada akses internet dan jaringan listrik yang memadai? Jika akses internet dan jaringan listrik sudah memadai, kamu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan secara lebih mudah. Untuk daerah-daerah yang belum memiliki akses internet dan jaringan listrik, semoga dalam waktu dekat pemerintah memiliki prioritas dalam membangun jaringan internet dan listrik di daerahmu. Meskipun tidak memiliki jaringan listrik dan internet, semoga kamu masih terus bersemangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Manfaatkan apa yang ada di lingkunganmu untuk belajar. Kamu dapat belajar dengan alam dan masyarakat di sekitarmu. Perhatikan orang-orang di sekitarmu yang mampu bersekolah dan mengenyam pendidikan lebih baik. Berdiskusilah dengan mereka untuk mendapatkan inspirasi dan semangat untuk meraih cita-cita yang tinggi. Generasi saat ini memudahkan untuk mempelajari budaya global, namun masih ada ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini menghambat pemerataan pendidikan berkualitas, yang menjadi tantangan besar sesuai dengan janji dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Budaya global mudah masuk melalui internet, terutama dalam bentuk lagu, film, dan drama. Anak-anak muda Indonesia misalnya saat terpengaruh oleh dunia hiburan luar negeri, dengan video dari luar negeri yang mudah diakses melalui website dan media sosial. Hal ini menyebabkan budaya asing cepat mempengaruhi generasi muda Indonesia. Budaya yang datang dari negara-negara lain dapat berdampak positif atau negatif bagi generasi muda. Sebagai contoh, ketika melihat industri musik K-pop, Eropa dan Amerika
Kamu dapat belajar mengenai kreativitas dan kerja keras dari mereka yang terlibat dalam industri tersebut untuk menyebarluaskan pengaruh ke seluruh dunia. Kekuatannya penyebarluasan musik K-pop Eropa dan di Amerika ke seluruh dunia berdasarkan pada semangat imajinasi, kreativitas, inovasi, kerja keras, dan kerja kolaborasi. Meskipun budaya dari luar negeri dapat memberikan dampak positif, setiap generasi muda perlu menyikapi secara kritis, terutama terkait gaya hidup yang mungkin bertentangan dengan nilai budaya Indonesia. Dengan sikap kritis, kita dapat mengambil hal-hal positif dari berbagai budaya, termasuk yang berasal dari luar Indonesia. Bangsa-bangsa besar maju berkat semangat kerja keras dan inovasi yang tiada henti. Etos kerja keras ini perlu ditiru, terutama dalam budaya membaca. Di negara maju, anak-anak dibiasakan membaca buku sesuai usia sejak kecil, yang membantu membentuk imajinasi, menambah pengetahuan, dan memperkuat keinginan untuk berinovasi. Kedisiplinan adalah karakter penting yang perlu dimiliki peserta didik. Seperti yang terlihat pada negara-negara maju, mereka menjalani rutinitas harian dengan waktu yang teratur. Mulai dari bangun hingga tidur, ketika belajar mereka menunjukkan semangat dan fokus. Sikap mental ini sangat penting untuk ditiru oleh semua peserta didik. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, menjadikannya negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Namun, banyak bahasa daerah yang terancam punah akibat berkurangnya jumlah penutur. Kelestarian bahasa ibu sangat bergantung pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di perkotaan, fenomena percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris di kalangan anak muda menjadi tantangan dalam pelestarian bahasa daerah. Menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia dalam masyarakat global tidaklah mudah. Beragam informasi dari luar membuat budaya Indonesia rentan dilupakan tanpa komitmen untuk mempertahankannya. Artikel tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang dengan ketekunan dan kesungguhan terus berupaya menjaga tradisi dan budaya Indonesia meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia. Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, terdapat peraturan daerah atau Perda yang mengatur pelestarian dan perlindungan budaya tempatan, yang merupakan adat budaya Melayu. Peran pemerintah daerah yaitu mencangkup 1. Pendidikan kebudayaan, 2. Sertifikasi sumber daya manusia, 3. Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan, 4. Kerja keras dengan lembaga kebudayaan, dan 5. Koordinasi antar instansi. Sementara itu, ada juga peran masyarakat yang meliputi pertama, pencatatan dan dokumentasi, kedua, pemutakhiran data, ketiga, pengamanan dan pemeliharaan objek budaya, 4. Publikasi informasi, 5. Pengembangan objek budaya, dan yang terakhir, pemberian penghargaan. Keberadaan aturan yang mengatur tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah merupakan komitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut di tingkat pemerintahan pusat. Terdapat Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Dalam peraturan ini, cagar budaya diartikan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang berada di daratan maupun air.
Cagar budaya ini perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang dijaga melalui proses penetapan. Menjaga cagar budaya adalah komitmen penting untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Pemerintah memiliki peran besar karena memiliki kewenangan dan anggaran. Namun, masyarakat juga turut berkontribusi dalam pelestariannya. Sebagai pelajar, kamu juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya. Beberapa cara mudah yang dapat dilakukan antara lain, berkunjung ke cagar budaya, membagikan pengalaman kunjungan di media sosial, menghindari vandalisme, dan ikut serta dalam kegiatan relawan untuk pelestarian cagar budaya. Di sini ada gambar yaitu candi yang bernama Candi Muaro Jambi. Adalah situs arkeologi yang terletak di Provinsi Jambi dengan luas sekitar 3.981 hektar. Kompleks ini terdiri dari sekitar 12 candi besar dan ratusan candi kecil yang dibangun antara abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Candi-candi ini menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Melayu kuno. Mari kita pelajari 8 objek pemajuan budaya tersebut. Yang pertama, pertunjukan seni. Seni pertunjukan melibatkan perancang, teknisi, dan penampilan yang menyampaikan gagasan kepada penonton. Di masa pandemi, pemerintah bekerja sama dengan pelaku seni untuk menggelar Pekan Kebudayaan Nasional secara daring, guna memperkenalkan budaya Indonesia dan menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat. Kedua, peninggalan sejarah atau warisan budaya. Warisan budaya seperti cagar budaya memiliki nilai penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pelestariannya mendorong masyarakat untuk mengunjunginya, baik untuk rekreasi maupun belajar. Di masa pandemi, pemerintah menyediakan kunjungan virtual ke situs budaya, seperti Borobudur virtual tour Museum Manusia Purbasangiran, dan Museum Nasional Virtual Tour. Selanjutnya, tradisi lisan. Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat, mencangkup sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Cerita rakyat ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, bukan hanya yang tercetak di dalam buku. Yang selanjutnya, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang bisa berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Di Indonesia banyak ragam bahasa daerah. Berdasarkan data BPS 2021, lebih dari separuh penduduk berusia 5 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah. Baik di rumah, sekitar 73,07%, maupun dalam pergaulan, yaitu 60,57%. Yang selanjutnya, olahraga tradisional. Olahraga tradisional di Indonesia meliputi pencaksilat, balap sapi atau kerbau atau kuda, sepak takraw, dan dayung. Berdasarkan data BPS 2021, olahraga tradisional yang paling diminati oleh penduduk berusia 5 tahun ke atas adalah pencaksilat, dengan presentase sekitar 0,72%. Yang selanjutnya yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional di Indonesia sangat beragam, seperti gobak sodor, petak umpet,
kelereng, dan panjat pinang. Beberapa permainan ini masih digemari anak-anak hingga saat ini. Selanjutnya, produk tradisional. Di Indonesia memiliki berbagai produk tradisional termasuk jamu yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Jamu diharapkan dapat menjaga kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Sementara penggunaan herbal tradisional juga semakin populer. Yang selanjutnya, upacara adat. Upacara adat di Indonesia memiliki sifat sakral dan mengandung nilai moral. Contoh upacara adat meliputi ngaben, grebeg maulid, serem tahun, wetonan, dan bakar batu. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, namun belum sepenuhnya dijadikan potensi unggulan. Generasi muda cenderung lebih mengenal budaya dari negara lain dalam hal kuliner. Banyak makanan dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Filipina, Amerika Serikat, Italia, dan Inggris yang tersedia di mall atau tempat perbelanjaan. Namun kuliner dari Indonesia cenderung kurang terlihat dibandingkan kuliner dari negara-negara tersebut. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.